Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan, segala penyertaan, dan segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami dalam kehidupan kami semua. Jika di dalam sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang bukakan telinga kami, bukakan hati kami Tuhan. Tuhan yang tolong kami dan urapi kami Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengar boleh mengubahkan kami, boleh menguatkan kami, boleh menegur dan mendidik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, Sudahkah yang terbaik saya berikan? Ketika kita membaca kitab Keluaran, kita tahu bahwa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tinggal di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan ketika mereka berada di padang gurun, Tuhan memberikan mereka sebuah proyek untuk membangun kemah suci atau kemah pertemuan, atau yang biasanya juga disebut sebagai tabernakel, yang adalah merupakan suatu tempat ibadah sentral bagi orang Israel yang bisa dipindah-pindahkan ketika bangsa Israel ini mau melanjutkan perjalanan mereka. Kemah suci atau tabernakel ini dibangun dengan begitu indahnya, dengan begitu megahnya. Atap-atapnya dilapisi dan ditutupi dari kain atau korden atau tirai yang dipintal dengan benang emas. Dan kayu-kayu yang dipakai juga ditutupi, dilapisi dengan emas, dengan perak. Begitu juga dengan altar dan perabotan yang berada di dalam kemah juga dilapisi dengan emas, perak, dan juga bahkan batu permata. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari pada hari ini. Poin yang pertama adalah Tuhan ingin setiap orang untuk ambil bagian. Mari kita sama-sama baca terlebih dahulu di kitab Keluaran 35 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Yang ke-21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan, untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam pembangunan kemah suci ini, kita bisa melihat bahwa setiap orang turut terlibat dan turut berkontribusi. Mereka yang hanya mempunyai kain ataupun benang, mereka bawa itu semua dan mereka berikan. Mereka yang mempunyai lebih, mereka yang mempunyai uang, mempunyai perak, mempunyai emas, dan bahkan batu permata, mereka juga bawa dan mereka berikan itu semua. Ada juga yang turut membantu dengan memberikan tenaga mereka, memberikan jasa atau keterampilan mereka untuk menjahit tirai atau hanya sekedar membawa bahan-bahan bangunan. Tapi baik orang miskin dan orang kaya, semuanya turut berkontribusi dalam membangun kemah suci ini. Kita tahu bahwa kemah suci ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan rohani setiap orang yang berada di kemah, sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk berkontribusi dengan apa yang mereka miliki. Kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan jiwa saudara dan jiwa saya. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang menerima keselamatan lebih banyak atau lebih sedikit daripada orang lainnya. Maka bukankah sudah sepantasnya jika setiap kita ini wajib dan bertanggung jawab untuk bekerja untuk Tuhan? Jangan ada lagi dari diri kita yang hanya berdiam diri, yang tidak ambil bagian di dalam pelayanan. Jangan ada lagi dari kita yang hanya menjadi jemaat yang datang lalu pulang, yang hanya menjadi jemaat yang mau dilayani tapi tidak mau untuk melayani. Ikutlah ambil bagian, kerjakan apa yang bisa dikerjakan bagi Tuhan. Ketika kita mau, pasti ada yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ingatlah, Allah ingin semua orang untuk berpartisipasi dan ambil bagian dalam memperlebar kerajaan surga. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari hari ini adalah Tuhan menginginkan yang terbaik dari kita. Jika kita baca di ayat-ayat selanjutnya di kitab Keluaran, karena ayatnya begitu panjang, jadi mungkin kita bisa baca sendiri di rumah, kita bisa melihat bahwa orang-orang itu tidak memberikan sisa-sisa dari apa yang mereka miliki, tapi mereka itu memberikan kayu-kayu, memberikan kain, memberikan perhiasan-perhiasan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Mereka ini tahu bahwa kemah suci atau kemah pertemuan yang
Allah perintahkan mereka untuk bangun, sudah sehendaknya dibuat dari bahan yang terbaik, sudah seharusnya dibikin dengan desain yang terbaik, dan dibikin dengan pengerjaan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bukankah Allah yang kita sembah saat ini adalah Allah yang sama dengan Allah yang disembah bangsa Israel di kitab Keluaran yang barusan kita baca? Jadi mengapa saat ini kita berpikir bahwa tidak apa-apa bagi kita untuk kita ini memberikan sisa-sisa bagi Tuhan? Mengapa saat ini kita berpikir bahwa tidak apa-apa bagi kita untuk kita ini tidak memberikan yang terbaik ketika kita sedang membangun kemah suci Tuhan? Kemah suci yang dimaksud pada hari ini bukan lagi berbicara tentang gedung gereja, bukan lagi berbicara tentang seberapa banyak persembahan, seberapa banyak uang, emas, perak yang kita berikan supaya gereja kita menjadi lebih besar, menjadi lebih megah. Tapi kemah suci itu berbicara tentang diri kita sendiri yang adalah kemah suci itu. Karena ada roh Allah yang tinggal di dalam tubuh kita. Jika kita baca di Roma 12 ayatnya yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, dengan kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita ini melakukan apapun juga, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam studi kita, di dalam pelayanan kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, biarlah kita semua ini boleh memberikan yang terbaik dari diri kita. Karena dengan cara itulah kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Begitu banyak orang yang selalu menuntut berkat yang terbaik dari Tuhan, tapi mereka hanya memberikan sisa-sisa, mereka hanya memberikan yang tidak terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Jadi biarlah kita juga hendaknya memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Poin yang ketiga pada hari ini adalah Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk proyek berikutnya. Ketika bangsa Israel berhasil menyelesaikan proyek yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk membangun kemah suci dan sesuai dengan apa yang Allah mau, beberapa ratus tahun kemudian bangsa Israel kembali diberikan kepercayaan oleh Allah untuk membangun bait suci di Yerusalem yang berkali-kali lipat, mungkin berpuluh-puluh kali lipat lebih indah, lebih megah, lebih rumit daripada kemah suci yang mereka bangun ketika mereka sedang berada di padang gurun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita semua boleh mengingat bahwa apapun yang saat ini sedang kita lalui, apapun saat ini yang sedang kita hadapi, itu adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk masa depan. Saat-saat ini kita merasa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan dalam kehidupan kita. Ketika saat ini kita merasa bahwa jalan kita ini terasa begitu berat, sadarilah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar, untuk sesuatu yang jauh lebih berharga. Allah sedang mempersiapkan kita selangkah demi selangkah untuk pelayanan dan tanggung jawab yang lebih besar di dalam kerajaan Allah. Biarlah kita boleh selalu mengingat bahwa tanggung jawab yang semakin besar bukanlah merupakan suatu beban. Tanggung jawab yang semakin besar merupakan suatu reward yang Tuhan berikan untuk kita semua. Poin yang keempat dan poin yang terakhir adalah Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Ketika kita baca di Keluaran 36 ayatnya yang ke-7, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Para pekerja, mereka ini kembali kepada Musa untuk menghentikan orang-orang yang memberi, karena mereka memiliki lebih dari cukup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan telah membuat orang-orang begitu murah hati, sehingga mereka ini memberi melebihi dari kebutuhan yang mereka perlukan. Saat kita ini melayani Tuhan, saat kita melayani rencana Tuhan, saat kita melayani umat Tuhan, maka kita harus yakin bahwa Tuhan yang akan mencukupkan kita dalam pekerjaan Tuhan itu. Kita mungkin tidak selalu tahu dari mana datangnya atau kapan. Kita tidak selalu memiliki semua yang kita butuhkan di awal. Tetapi Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan untuk melakukan setiap kehendak-Nya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah hari ini kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri. Biarlah kita boleh merenungkan dengan baik.
Sudahkah saya memberikan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Atau masihkah saya ini menjadi seorang Kristen yang setengah-setengah, seorang Kristen yang memberikan sisa-sisa kepada Tuhan? Masihkah saya menjadi seorang Kristen yang berhitung-hitung untung rugi, yang mementingkan diri kita sendiri? Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, di dalam studi, di dalam keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.